Sekarang kita akan membahas tentang aljabar boolean. Dan seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, aljabar boolean ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk menganalisis rangkaian-rangkaian gerbang logika. Nah, di sebelah sini ada 4 gerbang logika yang cukup lazim, dan kita akan menamai mereka, membuat bagaimana cara kita menuliskan mereka di atas kertas. Nah, misalkan ini inputnya A dan B, A dan B, A dan B. Gerbang N adalah operasi perkalian A dikali B. Gerbang OR adalah operasi pertambahan A ditambah B. Gerbang NOT adalah suatu A bar, A NOT. Dan gerbang XOR, exclusive OR, adalah A seperti ini, B. Ini definisinya adalah A NOT B ditambah A B NOT. Nah, kita bisa lihat bahwa gerbang XOR ini ternyata dapat disusun dari 3 operasi yang ada di atasnya: operasi perkalian, operasi pertambahan, dan operasi NOT. Maka dalam sistem aljabar boolean, 3 operasi ini, atau kalau lebih konkret, 3 gerbang ini adalah dasar dari apapun rangkaian gerbang logika yang ada. Nah, sekarang kita bicara aljabar boolean. Buat teman-teman yang suka matematika, yang rigor, yang abstrak, maka saat kita bicara aljabar, kita akan bicara suatu himpunan. Dan di banyak hal matematis lain, kita akan bicara banyak himpunan dan berbagai macam definisi. Nah, maka saat kita bicara aljabar boolean, kita juga bicara himpunan dan definisi-definisi. Kita tidak akan terlalu detail soal kerigoran itu, bagaimanapun ini mata kuliah elektronika, jadi kita mulai saja. Nah, dalam matematika banyak hal dinyatakan dalam himpunan. Saat kita membicarakan aljabar boolean, kita akan lihat bahwa kita hanya akan berurusan dengan 2 bilangan, 0 dan 1. Nah, maka sistem aljabar boolean bekerja pada himpunan 0 dan 1. 0 dan 1. Maka A dan B ini, variabel-variabel ini adalah bisa berisi 0 dan 1. Nah, sekarang ini perkalian nih, masih bisa terdefinisi. Mereka masih ada di sini. 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1, dan seterusnya. Nah, tapi pertambahan, bagaimana kita mengerjakan pertambahan di sini? Padahal kalau A itu 1, B itu 1, harusnya 2. Padahal 2 nggak ada di sini. Nah, maka suatu sistem aljabar punya definisi tersendiri tentang operasi-operasi di dalamnya. Dan operasi itu merupakan definisi, bukan merupakan penurunan, dan aljabar boolean punya definisi tersendiri. Pertama, atau kita sebutnya postulat. Yang pertama adalah 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 1. 0 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dan 0 not adalah 1. 1 not adalah 0. Nah, dengan postulat ini kita dapat membangun dengan postulat ini dibangunlah suatu sistem aljabar yang disebut sistem aljabar boolean. Nah, dari postulat ini kita dapat ada beberapa hukum, dan kita dapat menurunkan teorema-teorema dari hukum-hukum dan postulat itu. Kita mulai dengan hukum-hukum yang berlaku pada aljabar boolean. Hukum-hukum dalam aljabar boolean. Pertama, pada aljabar boolean berlaku sifat komutatif. Artinya A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan A kali B sama dengan B dikali A. Lalu berlaku sifat
asosiatif. Artinya adalah A dikali B dikali C dilakukan dua di depan terlebih dahulu sama dengan A dikali B dikali C. Demikian pula A ditambah B lalu ditambah dengan C, ini sama dengan A ditambah B ditambah C. Normal, familiar, sangat dekat dengan kita. Tapi berlaku juga sifat distributif. Yang pertama terhadap perkalian. Artinya apa? Artinya kalau A dikali B ditambah C ini sama dengan A kali B ditambah A dikali C. Dan berlaku sifat distributif pada operasi pertambahan. Artinya kalau kita punya A ditambah B kali C ini sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Nah, ini sama dengan aljabar bilangan real, sampai sini sama dengan aljabar bilangan real, tapi ini berbeda. Nah, perbedaan ini adalah akibat dari sistem aljabar yang kita definisikan seperti ini. Nah, itulah kenapa ini berbeda dengan aljabar bilangan real. Himpunannya, postulatnya, dan hukum-hukumnya. Nah, dari dua hal ini kita dapat menyusun beberapa teorema yang akan berguna bagi kita dalam melakukan analisis terhadap rangkaian gelombang logika. Yang pertama adalah sesuatu variabel dikali 0 sama dengan 0. Ini teorema. Yang pertama X dikali 0 sama dengan 0, X dikali 1 sama dengan X ditambah 0 sama dengan X ditambah 1 sama dengan 1, X dikali X sama dengan X ditambah X sama dengan X dikali X not sama dengan 0, X ditambah X not sama dengan 1. Not dari not X adalah X. Nah, teorema ini dapat kita dapatkan dengan mudah, dapat kita buktikan dari postulat dan hukum yang kita bahas tadi. Jelas bahwa sesuatu dikali 0 pasti 0, sesuatu dikali 1 pasti 1, sesuatu ini apapun ini, variabel ini berarti apapun bisa 0 bisa 1, pasti kalau ditambah 0 adalah itu sendiri, ini kalau ditambah 1 ya pasti 1, ini 0 kali 0 pasti 0, 1 kali 1 pasti 1, ini juga sesuatu dikali 0 kali 1 pasti 0, 1 kali 0 pasti 0, 0 tambah 1 pasti 1, 1 tambah 0 pasti 1, dan ini. Nah, bagaimana kita menggunakan itu tadi? Kita beri satu contoh. Misalkan kita punya A ditambah A not B. Kita akan mencari ini sama dengan apa? Pertama, dari sifat distributif aku bisa menuliskan bahwa ini adalah A ditambah A not dikali A ditambah B. Ini dari distributif. Lalu ini dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah 1 dikali A ditambah B dari teorema. Lalu dari teorema pula kita tahu kalau sembarang ini dikali 1 pasti hasilnya sembarang ini. Maka ini adalah A tambah B. Nah, dari sekumpulan teorema, postulat dan hukum tadi, kita telah berhasil menyederhanakan ekspresi ini menjadi yang lebih sederhana. Tidak ada perkalian, tidak ada not. Nah, sepertilah kita akan menganalisis rangkaian gerbang logika nanti. Ada satu teorema lagi yang penting untuk kita ketahui dalam rangka menganalisis rangkaian gerbang logika,
itu adalah teorema De Morgan. Akan saya tulis saja. Teorema De Morgan. Apa kita punya n jumlah input, saya tulis x1 ditambah x2 dan seterusnya sampai dengan xn. Not dari semuanya ini akan sama dengan not dari x1 dikali not dari x2 dan seterusnya sampai dengan dikali not dari xn. Demikian pula kalau kita punya x1 dikali x2 dan seterusnya sampai dengan xn, not dari itu semua adalah not dari x1 ditambah not dari x2 dan seterusnya sampai dengan not dari xn. Dapat dibuktikan, tapi kita tidak perlu membuktikan di level seperti ini. Dan dengan teorema-teorema tadi, termasuk teorema ini, kita akan dapat melakukan banyak analisis pada rangkaian gerbang logika. Begitu. Selanjutnya kita akan mencoba mengaplikasikan aljabar boolean yang sudah kita tahu ini untuk menganalisis beberapa rangkaian gerbang logika. Terima kasih.